Antwerp. This is Grote Market of Antwerp. Ini tuh katanya kayak pusat kotanya zaman dulu gitu. Oh, ada patung Bunda Maria. Lalu ini patung Justisia, Dewi Justisia. Ini Prudence. Oke. Kalau Dewi Justisia itu katanya dewi yang melambangkan sifat jujur, adil atau jujur, adil. Kalau Prudence itu dia as a virtue, dia tuh maksudnya orang yang bisa mengambil keputusan dengan bijak sesuai dengan konteks dan situasi gitu. Nah, ini namanya Brabo Fountain. Brabo itu dia istilahnya bukan, ceritanya ada seorang soldier zaman dulu yang bertarung melawan raksasa. Terus raksasanya itu raksasa atau monster gitu. Raksasanya ini jahat. Terus kepalanya dipotong sama si Brabo, tangannya juga dipotong, terus dia lemparin ke sungai. Ini I don't know what this is, but it looks good, looks pretty. So the details, wow. Okay, nice. Aku bingung mau kemana lagi, soalnya aku ada koper besar. Susah bawanya di jalanan yang tidak rata ini. Jadi tadi mau dititipin kopernya di stasiun, tapi dia sudah habis, sudah sold out yang seukuran ini. Aku pengen jalan-jalan tapi aku males bawa koper. Capek banget bawa koper keliling-keliling, ya Allah. Sudah habis. Udah habis, baru ingat merekam. Jadi kita makan ramen. Jadi ntar sugarnya itu bisa dipakai buat pas bikin visa. Terus aku kan ngobrol-ngobrol sama Elke, kamu tau Elke nggak? Dia tuh suka datang di SPP meeting. Oh, nggak pernah. Nah, dia memang orang komputasional, terus aku nanya sama dia. Kata dia malah kalau farmakometrik yang di Eropa itu malah udah kayak saturated gitu loh, udah terlalu banyak orangnya. Nah, justru yang di Asia tuh malah baru berkembang kayak gitu kan. Cuman pas aku cari-cari, tim farmakometrik yang ada tuh di Cina sama Filipina. Sumpah aja. Enggak. Di Cina kalau nggak bisa bahasa Cina agak susah sih. Itu pertama. Hai. Jadi tadi habis makan ramen sama Kartika kan, terus kita ngafe. Dia beli blueberry matcha, ice blueberry matcha, terus aku beli ice apa sih namanya? Ice leci, ice peach, ice leci kayaknya. Terus dia rasanya kayak es teh leci gitu, cuman bentuknya kecil banget, kayak cuman segini gitu.
Nah terus habis itu kita jalan balik, foto-foto bentar, sudah misah. Dia pulang balik ke Den Haag, aku balik ke, nggak, aku lanjut ke Brussels. Hari pertama gimana ya, Antwerp itu kayak biasa aja, nggak ada, ya maksudnya bagus gitu ya, tapi kayak ya biasa aja, kayak masih kerasa banget Belandanya gitu loh, which is ya expected, dan aku sudah menduga kan seperti itu karena Antwerp tuh berbatasan banget sama Belanda, jadi masih Belanda banget, belum kerasa liburannya seperti itu. Sekarang aku mau ke Brussels, terus langsung ke aku sekarang mau ke Brussels dan langsung ke Airbnb-nya. Mungkin nanti kalau nggak capek bakal jalan-jalan di sekitar Airbnb-nya bentar. Kalau capek ya udah aku pulang. Terus ini Airbnb aku letaknya agak lumayan jauh dari sentrumnya Brussels, jadi kayaknya aku nggak tahu. Kita lihat dulu nanti. Hai, deng 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 deng. Aku sudah sampai di Airbnb-nya yang cakep sekali ini. Tapi ini tadi di lantai 3. Terus yang punyanya bantu bawa koper karena berat banget, dan seperti biasa rumah-rumah di sekitar sini ya itu kan apa namanya? Tangganya tuh sempit banget. Terus ini di lantai 3, jadi kayak set gitu. Oh my god. Terus ini sudah sampai. Sebenarnya ini masih jam 8, tapi karena aku capek banget jadi aku pulang duluan. Finally. Terus tadi ada kejadian lagi, aku pas mau naik busnya aku nggak bisa nyari busnya, lama banget. Terus habis itu aku minta tolong sama orang, terus dibantuin sama mereka. Soalnya aku nggak ada sinyal. Terus ada ibu-ibu gitu muslim, terus sama ada beberapa cewek juga, terus aku dibantuin, terus aku foto dari HP-nya mereka gitu. Terus aku nyari-nyari peronnya di mana busnya, lama. Terus aku ketinggalan busnya sampai 2 kali, ganti-ganti gitu. Peron 1 ketinggalan, ke peron 2 ketinggalan, akhirnya ke peron yang terakhir terus bisa. Terus pas mau bayar juga bermasalah karena aku tap, kan aku pakai HP kan bayarnya, karena kan nggak punya kartu kayak OVChip cardnya di sini gitu, aku nggak ada. Terus jadinya aku tap pakai bank, pakai HP kan, terus nggak bisa. Terus aku ditanyain gitu sama supirnya pakai bahasa, nggak tahu bahasa apa, terus aku nggak ngerti. Terus habis itu ada cewek baik lagi di deket di yang udah duduk duluan gitu, terus dia bilang, oh kalau bang ngetapnya di sebelah sini. Ternyata ada satu lagi tap-tapannya. Terus aku oke deh bisa. Terus untungnya busnya tuh nggak lama, cuman 3 menit 2 kali stop. Terus habis itu aku turun. Nah pas turunnya juga aku ngetap lagi kan, karena biasanya kan kalau di Belanda ngetap lagi sekali lagi gitu. Terus tadi enggak, karena nggak tahu kenapa. Terus aku nggak bisa. Terus aku ke depan, terus aku nanya lagi, aku harus tap lagi nggak? Tap again gitu, kayak karena dia kayaknya nggak bisa bahasa Inggris, aku juga nggak bisa bahasanya dia gitu kan. Sama dia, oh enggak, no gitu. Terus dibukain pintunya, terus aku turun. Terus aku jalan agak lumayan jauh, sekitar 250 meteran, hampir 300 meter gitu. Terus nyampe, terus aku naik, terus aku dikasih tour ruangan Airbnb-nya. Jadi kamar ini ada kasur, tas dan kaos kaki, astagfirullah. Ada kasur, terus ada lemari, itu koper aku, terus ada kulkasnya. Tadi dikasih teko dan sebagainya. Terus ada kaca, kursi, ada air minum. Terus ini dikasih postcard sama dia. Oh my god, baik banget. Pantesan dia ratingnya tuh bagus di sini. Ternyata baik sebaik ini. Terus ada ini apa namanya? Itu deh. Terus ini yang lucu tuh jendelanya. Ini jendelanya tuh dibukanya kayak gini. Ya beneran kayak, oh my god, kayak rumah-rumah di lucu banget. Beneran kayak rumah-rumah Eropa gitu. Loh kok gelap? Oke. Terus tadi juga dikasih tour ke kamar mandinya, aku tunjukin ya. Oh enggak, ini WC-nya. Loh nggak kelihatan ya? Ya pokoknya gitu deh. Terus ada kamar mandi, terus ada dapur. Aku males tapi nunjukin dapurnya. Pokoknya gitu ya. Terus ntar katanya besok di depan ini bakal ada orang lagi yang masuk gitu.
but it's not my business, not my problem. Terus diajarin, pokoknya di gitulah, onboarding gitu. Sekarang walaupun udah masih jam 8 dan di luar masih terang banget, tapi aku udah nyampe rumah karena aku udah mau istirahat, karena tadi aku berangkatnya jam 6. Terus itu capek sekali, aku ngantuk. Tadi aku di kereta tidur, terus aku di Stadhin, aduh lupa namanya bang. Terus aku juga tidur, pokoknya tidur terus gitu deh. Sekarang aku mau ngapa ya? Aku mau bongkar-bongkar dikit, terus aku mau nyetrika, karena abis itu aku mau nyari tahu besok mau ngapain ya, karena tadi tuh aku di Antwerpnya kayak gimana gitu, karena keliling-keliling tapi nggak ada tujuan gitu kan. Terus aku kayak sambil nyari, sambil keliling, sambil tarik koper. Hari pertama fun, super fun, tapi kurangnya karena akunya kurang plan gitu, karena datang aja nggak ngerti apa-apa. Aku tuh aku baru tahu ternyata aku tuh tipe yang, kan ada orang tuh yang kalau misalnya datang ke suatu tempat dia tuh kayak langsung punya insting, kesini nih kayaknya bagus nih, kayak bagus gitu. Aku tuh enggak, aku tuh kayak duduk diam di tempat itu gitu, terus ngeliat kemana ya gitu, kayak itu ngecek. Habis itu bingung bolak-balik, kesini lagi, balik lagi ke sini, balik lagi, lama dan capek. Jadi aku mau coba cara kedua, yaitu dengan mulai langsung aja planning dari sekarang gitu. Besok mau kemana, besoknya lagi mau kemana gitu ya, seperti itu. Bye bye. Ini bisa buat thumbnail ntar.